menit terakhir, saya persilahkan kepada Pak Mendagri dan Bu Menpan RB untuk berbagi. Silakan Pak Mendagri. Terima kasih. Kami akan berusaha tepat waktu sebagai eksekutor, tidak boleh eksplorasi. Nggak juk. Baik, yang pertama adalah mengenai, saya menanggapi dulu mengenai masalah tadi yang menurut Pak Gubernur Sulawesi Tengah yang nomor 1, bukan nomor 2, yaitu mengenai pembayaran P3K. Daerah-daerah yang tidak mampu membayar P3K. Kami banyak menerima keluhan seperti itu. Menyampaikan bahwa tidak mampu membayar P3K dari keuangan yang ada. Namun kemudian kita melakukan pendampingan kita juga, mohon maaf, tidak terima begitu saja informasi. Kita melihat dan kita detail melihat apa postur anggarannya. Dan setelah dilihat postur anggarannya, ternyata banyak daerah yang mampu. Contoh misalnya NTT ini Pak Dirjen Keudar yang memimpin Sekjen langsung, Dirjen Keudar ini lain. Dalam pendampingan tadi ternyata mohon maaf banyak anggaran juga yang terjadi tidak efisien. Tadi sudah disampaikan tadi dari Pak Bey tadi misalnya menyampaikan nggak efisien. Dan kemudian belanja pegawai, belanja untuk operasional pegawainya. Saya kira Pak Bursa juga pengalaman, ya, pernah menyederhanakan, meneliti dan kemudian melihat bahwa dari belanja operasional pegawai saja, Pak Bursa itu selalu saya bangga-banggakan tuh, itu bisa menghemat 400 miliar, betul kan Pak? Ya, 425 miliar. Itu udah cukup untuk bayar belanja P3K, untuk bayar P3K. Iya, 45 miliar, tapi dibuat irigasi oleh beliau. Nah, ini praktek-praktek best practice ini, tentunya tadi Pak Ketua udah mancing itu ya Pak Bursa. Pak Bursa nggak menyampaikan itu, dilempar kepada Dadang kan. Jadi best practice seperti itu sebenarnya banyak bisa dikerjakan. Di NTT yang sudah menyampaikan kami nggak akan bisa bayar, semua kita dampingin. Dan setelah itu kita pelototin anggarannya, ya ternyata bisa dialihkan. Contoh mungkin Sulawesi Tengah, ini Pak Gubernur, Bapak punya anggaran hibah 120 miliar Pak. Kami sudah lihat punya, saya lihat tadi sistem anggaran 120 miliar, ini bisa dikurangi sebetulnya untuk membayar P3K hibahnya. Jadi hal-hal yang tidak efisien bisa untuk diefisiensikan. Nah ini tolong dikerjakan dulu, jangan nyerah dulu. Karena kalau nyerah pasti melototi. Dan kemudian ya tadi ada hal yang pengeluaran-pengeluaran yang nggak perlu yang disampaikan tadi oleh teman-teman ya. Saya nggak mau ulangin lagi lah. Ya. Itu tolong koreksi diri juga. Yang kedua, ada memang beberapa daerah yang memberat. Sudah kita lihat misalnya Sulawesi Tengah, Pak Gubernur, Pak Hafid, Tojo Una Pak, itu 56,65% yang belanja pegawai. Mungkin agak berat dia. Buol, itu sampai dengan November mungkin dia bisa bayar, karena 51%. Donggala 53,9%. Kemudian Sigi itu belanja pegawainya 60%. Ya, kita udah tahu. Nah, ini yang perlu dicarikan solusi buat kami. Karena kalau seandainya nggak semua daerah-daerah yang ini spesifik seperti ini, kalau nggak salah kita hitung 39 ya. 39 daerah yang perlu kita pikirkan, mungkin mereka kalau di PAD juga akan berat. Sehingga mungkin perlu di top up melalui TKD. Kemudian tadi tolong daerah-daerah Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota, tolong lihat betul lagi, jangan langsung terima langsung dari Sekda, BKAD, kemudian dari Bapeda, tapi duduk kemudian rapat dan plototin detail. Yang mana yang nggak efisien, diefisiensikan. Saya sudah mengeluarkan surat edaran pada bulan Desember tentang hal-hal yang perlu dipelototin. Mulai dari surat perjalanan dinas, kemudian kegiatan seremonial yang nggak perlu, dan yang bisa dikerjakan. Itu di bulan Desember. Ini suratnya, bukan yang September, Desember. Ada detail, tapi ada yang baca dan enggak mungkin. Nah, kadang-kadang mohon maaf pimpinan pada daerah hanya mendapat laporan tanpa memimpin langsung. Dan kemudian
langsung mengambil kesimpulan sendiri berdasarkan masukan dari bawah yang belum tentu itu benar. Kemudian, tapi kami melakukan pendampingan tiap minggu, Ketua. Tiap minggu kami lakukan semua daerah yang kami anggap itu akan sulit mereka. Kemudian yang berikutnya, artinya perlu dia cari jalan keluar yang memang udah nyerah. Memang nggak bisa lagi. Harus perlu bantu untuk top up. Yang kedua adalah mengenai masalah berbagai macam masukan mengenai masalah keuangan. Memang kami sarankan kalau bisa ada hal-hal yang nggak bisa dijawab dalam rapat ini. Karena ini sangat tergantung dari Menteri Keuangan. Seperti masalah DBH. Jujur saya nggak bisa jawab Pak, DBH. Kemudian Pak Gubernur mengatakan kalau bisa diberitahu untuk TKD 3 tahun ke depan. Saya nggak bisa jawab Pak. Karena bukan kewenangan Kemendagri, bukan kewenangan Ibu Menpan. Ini yang bisa kami lakukan adalah kami di Dirjen Keuangan Daerah itu memberikan masukan, saran. Setelah itu keputusan bukan diambil di Kementerian Dalam Negeri. Setelah itu kami melakukan pengawasan. Itu aja. Jadi pengambilan keputusannya bukan kita. Jadi mohon kalau ada rapat lagi yang sama, mungkin diundang Menteri Keuangan dan saran kami tertutup. Karena apa? Karena memang sangat tergantung dari kapasitas fiskal pemerintah. Ketika DBH kapan mau diberikan, DAU-nya berapa menghitungnya. Nah ini perlu diundang satu saat. Kemudian yang lain tadi untuk Gubernur NTB kami sependapat Jakarta juga DKI sudah membuat sendiri Pak badan aset yang mengelola untuk BMD dan itu kita berikan sangat tergantung tapi tidak ini opsional tidak mandatori semua daerah dibuat organisasi tersendiri OPD tersendiri tergantung dari workload beban kerjanya kalau beban kerjanya memang sangat penting silakan Pak nanti diajukan ke kita tadi kami sudah bicara dengan Bu Menpan sangat bisa untuk dibuat badan sendiri yang mengelola aset dan BUMD. Ya, sangat bisa. Tapi nggak berlaku semua. Karena ada aja seperti teman-teman di Papua, mungkin dia workload-nya kecil. Dibuat sendiri, biayanya akan tinggi Pak. Bapak kalau membuat OPD baru, itu mungkin gedung baru, personil baru, dan operasional baru, biayanya juga akan tinggi. Ya, tapi kalau memang lebih menguntungkan nggak masalah. Yang terakhir, mengenai masalah solusi yang utama, mengenai jangan sampai terkena masalah hukum karena 30% undang-undang HKPD. Kami kira ada beberapa opsi tadi. Opsi pertama adalah yang paling kuat memang kalau bisa dilakukan perubahan revisi terbatas undang-undang HKPD. Khusus satu pasal itu saja. Misalnya berlaku berapa tahun, kemudian 3 tahun, 2 tahun. Itu betul-betul selesai untuk masalah hukumnya. Mungkin belum selesai masalah keuangannya. Masalah hukumnya paling nggak sudah selesai. Yang opsi keduanya adalah diatur dalam undang-undang APBN 2027 spesifik ada pasal yang memperpanjangnya misalnya 1 tahun yang 30% tersebut meskipun mungkin debatable seperti Pak Yusrin sampaikan. Tapi bagi kita berlaku azas lex posterior rogat lex priori. Peraturan yang terakhir itu mengalahkan peraturan yang terdahulu. Kalau dia seimbang, gitu. Undang-undang dengan undang-undang. Jadi, tapi ini persoalannya lah undang-undang APBN 2027 biasanya keluarnya di bulan Oktober atau bahkan mungkin November. Sedangkan teman-teman daerah ini sudah mulai membahas APBD-nya. Sudah mulai terjadi pembahasan. Oleh karena itu, pembahasan itu kan perlu ada pegangan bahwa itu boleh di atas 30%. Untuk itu kami sarankan, kami akan membuat SK semacam surat keputusan bersama atau surat edaran bersama 3 menteri. Surat Menpan RB, Mendagri, Menteri Keuangan yang menyampaikan bahwa boleh diperpanjang, tapi kami mohon dukungan dari DPR. Oleh karena itu dalam rapat ini mungkin ada salah satu kesimpulan bahwa Komisi 2 DPR menyetujui atau mendukung 3 menteri untuk mengeluarkan surat edaran bersama agar bagi kepala daerah untuk pegangan dapat ke 30% itu
masa transisi diperpanjang. Kira-kira seperti itu. Nah yang terakhir, opsi ketiganya lah yang paling mudah sebetulnya, Menteri Keuangan yang mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan berdasarkan koordinasi dengan Mendagri dan Menpan RB. Tidak harus 30%, besarannya bisa diatur. Tapi tadi teman-teman kami lihat sebagian besar meminta agar dibuat klaster. Jadi ada yang klasternya 30% yang mampu, daerahnya mana saja bisa kami tentukan. Kami punya data. Kemudian yang di bawah 40%, maksimal 40%, daerah mana saja, di atas 50% mana saja. Nah mungkin dibuat klaster seperti itu yang paling mudah. Tapi sekali lagi, pada waktu rapat kami bertiga dengan Menteri Keuangan berkeberatan dengan opsi ini. Tapi kalau misalnya ada rapat undang Menteri Keuangan, mungkin bisa berubah gitu. Kami kira demikian pimpinan, terima kasih. Terima kasih Pak Mendagri. Tolong ditampilkan pasal 146. Enggak, coba dimunculkan lagi. Ini sekretariat saya kalah canggih dengan kementerian, Pak. Karena biasanya legislatif menampung aspirasi bukan mengeksekusi. Coba kita baca mulai ayat 1 udah jelas ya. Ini yang selalu kita perdebatkan. Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD. Ayat 2-nya berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini diundangkan. Karena tahun 2022 maka 2027 efektif. Nah kita sekarang fokus pada ayat 3. Besaran persentase belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat disesuaikan melalui keputusan menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, Mendagri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi Menpan RB. Jadi Pak Mendagri kita konsisten, jangka pendeknya Pak Menkyu harus menerbitkan keputusan Menteri Keuangan. Karena jelas normanya di situ. Jangan kita bikin peraturan 3 menteri, jangan kita bikin yang lain-lain. Bahwa tindak lanjut dari keputusan Menteri Keuangan berdasarkan ketentuan pasal 146 ayat 3 adalah realokasi di Undang-Undang APBN 2027, itu adalah konsekuensi. Kenapa keputusan Menteri Keuangan ini kita butuhkan cepat? Sebagai dasar penyusunan APBD masing-masing. Kan kira-kira gitu. Nah, itu nanti masuk di kesimpulan, Pak. Tenang. Jangan sampai nanti dikasih sanksi. Mas Bimo ini paling taat terhadap norma, dia ideolog dia. Dia marah dia kalau kita melanggar norma. Tapi cara mensiasati normanya kita ikut ketentuan undang-undang. Yang kedua, Pak Menteri Dalam Negeri sebelum ke Bu Menpan RB, saya minta tolong Pak Dirjen Bina Keuangan Daerah, kita ini secara teknis memang Kementerian Dalam Negeri diberikan waktu evaluasi APBD itu cuma 14 atau 15 hari ya. Dan itu waktunya kan bersamaan seluruh daerah di Indonesia. Saya pada saat diskusi di IPDN, saya sampaikan kepada jajaran Pak Agus Fatoni waktu itu, hire profesional untuk menjadi tim ad hoc untuk mengevaluate APBD. Jangan semua pakai ASN Kementerian Dalam Negeri, kewalahan Pak. Itulah nanti kejadian begitu sudah disahkan APBD-nya, baru kemudian kita teriak. Bikin tim profesional, akuntan panggil, pakar-pakar panggil, bikin ad hoc. Mereka melototin, mengevaluasi, keputusan tentu ada di Bapak. Karena yang memiliki otoritas adalah Kementerian Dalam Negeri. Boleh Pak? Ya, mohon izin. Jadi dalam praktek untuk review APBD Provinsi dilakukan oleh Kemendagri. Tapi itu ide yang bagus dan kami sarankan juga ini disampaikan kepada seluruh rekan-rekan gubernur. Ya. Karena yang melakukan evaluasi review untuk tingkat kabupaten kota adalah para gubernur. Ya. Gubernur juga membuat tim yang sama. Ya. Terima kasih Pak. Ya, jadi lakukan juga di tiap daerah Bang. Tapi teknis operasionalnya butuh. Libatkan publik, nanti bikin Permendagri gampang. Itu urusan kita di Komisi 2 aja Mas Bimo. Yang berikutnya, kami nanti akan sampaikan segera kepada pimpinan DPR. Dalam waktu dekat kami mencoba memfasilitasi adanya pertemuan tertutup. Di awal mungkin para gubernur dulu dengan pimpinan DPR, karena kalau pimpinan DPR bisa manggil macam-macam menteri.
biasanya DPR periode ini menjadi solusi bagi kebuntuan-kebuntuan. Kebetulan koordinator kami ini Prof. Dasko. Koordinator Komisi 2 ini Prof. Dasko, kami segera akan lapor ke beliau, mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti kita bisa segera bikin pertemuan tertutup. Jadi beberapa hal yang hari ini kita belum bisa selesaikan secara fundamental, itu nanti bisa kita cari solusi dalam waktu dekat. Kira-kira gitu ya. Sekarang Bu Menpan RB silahkan. Baik Pak Ketua, terima kasih karena waktu yang sangat terbatas. Saya selebihnya sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri, karena sebagian besar yang dipertanyakan pada hari ini adalah sangat berkaitan dengan kewenangan Kementerian Keuangan. Jadi juga saya mengusulkan untuk dibahas secara tertutup dengan Menteri Keuangan. Berikutnya, saya juga ingin menyampaikan beberapa hal, terutama terkaitan dengan masalah P3K. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan mengenai masalah pengembangan kompetensi. Tentunya P3K memang boleh diberikan, seperti dokter tadi sampaikan oleh Pak Gubernur tadi, memang kita berikan ada kebijakan memang untuk bisa sekolah, tetapi nanti masa sekolah itu masuk ke dalam masa kontrak supaya dia bisa kembali ke ke rumah sakit atau tempat kerja yang bersangkutan. Kemudian juga perpindahan untuk P3K pun maaf. Kemudian untuk perpindahan P3K tentunya diperbolehkan Pak, sepanjang memang di dalam lingkup instansinya. Instansi itu kan antar OPD misalnya, seperti itu boleh. Tapi harus sama sesuai dengan nama jabatannya. Jadi misalnya guru kemudian dipindahkan menjadi jabatannya, itu memang tidak dimungkinkan, tapi harus sesuai dengan nama jabatannya. Kemudian juga saya juga mengucapkan terima kasih atas masukan-masukannya, dan tentunya kami sekarang sedang menunggu ditandatanganinya RPP manajemen ASN yang sudah dalam proses paraf, dan tadi beberapa masukan sudah masuk di dalam RPP manajemen ASN. Jadi nanti mudah-mudahan nanti yang kesulitan-kesulitan yang dialami oleh para pimpinan daerah itu bisa kita bisa kita selesaikan. Demikian mungkin Pak Ketua beberapa hal yang tadi, karena sebagian besar sudah dijawab oleh Menteri Dalam Negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.